Oke, selamat datang kembali pada lanjutan dari video tutorial ya atau video pelatihan Internet Polyglot Mastery. Nah, sekarang yang akan kita bahas, what is the polyglot? Apa sih sebenarnya polyglot itu? Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu polyglot dan uh, ragam-ragam dari polyglot itu sendiri. Nah, nanti di sini saya akan mempresentasikan beberapa uh, penemuan-penemuan ya, penemuan-penemuan atau survei dari beberapa artikel yang sudah saya rangkum ya, yang tujuannya agar teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam mempelajari bahasa asing dan internet marketing atau digital marketing nantinya. Oke, kita langsung saja. Apa sih sebenarnya itu polyglot? Nah, pada chapter 1 ini kita akan membahas pengertian atau istilah dari bilingual, polyglot, and hyperpolyglot. Oke, untuk definisinya teman-teman bisa lihat ya pada slide. Apa sih maksud atau arti dari istilah bilingual? Nah, di sini dijelaskan bilingual adalah kedwibahasaan atau bilingualisme adalah kemampuan berbicara dua bahasa dengan baik. Nah, kedwibahasaan adalah perihal pemakaian dua bahasa seperti bahasa daerah ataupun bahasa lokal dan juga bahasa nasional dalam berkomunikasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi tertentu. Jadi intisarinya adalah bilingual itu adalah kemampuan kita dalam menuturkan dua bahasa, baik itu bahasa lokal, daerah ataupun bahasa nasional, yaitu bahasa kita Indonesia. Lalu apa itu polyglot? Nah, untuk definisi polyglot itu sendiri yaitu polyglotisme adalah kemampuan untuk menuturkan beberapa bahasa dengan sangat mahir. Nah, memang di sini belum ada kesepakatan ya mengenai berapa jumlah bahasa yang harus dikuasai oleh seorang polyglot. Nah, namun ada yang menetapkan bahwasanya 4 atau lebih ya. Karena kalau misalkan dua bahasa itu disebut dengan bilingual, sedangkan kalau tiga bahasa itu biasanya disebut dengan tribahasa atau trilingual ya. Nah, jadi kalau lebih dari tiga bahasa, kemampuan tersebut disebut dengan bilingual. Lalu apa itu hyperpolyglot? Nah, hyperpolyglot ini adalah orang yang mampu menguasai lebih dari 4 bahasa. Nah, cakupannya bukan hanya 4 bahasa. Nah, hyperpolyglot ini mungkin bisa menjangkau lebih dari 10 bahasa atau bahkan 20 bahasa. Nah, dan menurut historinya ada seorang anggota parlemen dari Inggris ya, Britania Raya yang mampu berbicara dalam 88 bahasa. Teman-teman bisa bayangkan kemampuan yang dia miliki yaitu berbicara dalam 88 bahasa. Nanti akan saya jabarkan ya beberapa tokoh baik itu domestik ataupun internasional ya yang memiliki kemampuan polyglot. Oke, kita lanjut sekarang. Siapa sih tokoh-tokoh polyglot yang terkenal di Indonesia? Nah, di sini salah satunya yang sedang jadi trending topik ya, yaitu Vicky Naki ya, seorang YouTuber asal Pekalongan ya, yang tinggal di uh, Kalimantan atau di Riau ya, kalau tidak salah ya. Nah, dia ini memiliki kemampuan bahasa asing ya, seperti bahasa Inggris, Rusia, Rumania, Denmark, Spanyol, dan bahasa Arab. Jadi kemampuan yang dia pelajari ini uh, murni autodidak ya, autodidactly, hanya dengan menonton video bahasa asing yang ada di YouTube channel. Nah, jadi untuk saat ini kita itu sangat memungkinkan sekali untuk mempelajari banyak bahasa dari berbagai ribuan bahasa yang ada di dunia. Nah,
Dengan apa? Dengan adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi seperti YouTube salah satunya. Jadi barrier atau bisa dibilang blok atau bisa dibilang juga rintangan kita untuk mempelajari bahasa asing saat ini uh, sudah sudah berbeda jauh ya ketimbang masa-masa sebelum adanya internet ya. Jadi teman-teman kalau tidak bisa mengasah kemampuan bahasa asingnya itu sangat disayangkan sekali karena fasilitas yang sudah kita dapatkan di era saat ini itu amat sangat memudahkan kita untuk mempelajari banyak hal, terutama adalah pengetahuan. Oke, yang kedua yaitu almarhum presiden pertama kita yaitu uh, Bapak Insinyur Soekarno ya. Jadi Bapak Insinyur Soekarno ini adalah pendiri bangsa Republik Indonesia yang mana juga memiliki kemampuan orasi atau orator ya. Dia adalah seorang orator yang mempunyai kemampuan orasi di hadapan halayak banyak umum itu dengan kemampuan bahasanya. Teman-teman bisa lihat atau cek ya di Google itu ketika Bapak Soekarno di masa hidupnya ketika diinterview oleh beberapa jurnalis luar negeri, dia mampu berbicara dalam beberapa bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, ataupun bahasa Jerman ya. Nah, itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh tokoh Bapak pendiri bangsa kita yaitu Bapak Soekarno. Nah, kemampuan bahasa yang dimilikinya itu yaitu diantaranya adalah bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, Jerman, Jawa, dan Sunda dan Bali ya. Oke, lalu kita lanjut ke tokoh berikutnya itu Bapak Kiai Haji Agus Salim ya. Nah, Bapak Agus Salim ini adalah seorang mantan menteri luar negeri ya di era tahun 1947 hingga 49. Nah, kemampuan berbahasanya ini diantaranya yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Arab, Turki, dan juga Jepang. Nah, kita tahu Bapak Agus Salim juga salah satu pencetus ya kemerdekaan pada saat era-era di mana Indonesia pertama kali ingin merdeka dari kolonialisasi Belanda ya. Nah, salah satunya dia adalah orang yang memang berusaha untuk kemerdekaan Indonesia di PBB ya pada saat itu. Nah, kemampuan bahasanya itu ternyata menopang dia, menunjang dia dalam karirnya pada saat mengeluarkan visi misinya di halayak orang banyak, khususnya atau terutama di parlemen ataupun di PBB itu sendiri ya, untuk mengutarakan niat negara kita bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, yang terakhir yaitu Raden Mas Sosro Kartono ya. Ini adalah salah satu seorang wartawan juga seorang jurnalis perang ya di Perang Dunia Pertama. Nah, dia merupakan kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Mas Sosro Kartono ini dia memiliki kemampuan berbahasa lebih dari 24 bahasa asing. Nah, bayangkan betapa kita sebagai bangsa yang besar ya memiliki tokoh-tokoh poliglot salah satunya. Nah, oleh sebab itu kita patut berbangga ya dengan adanya beberapa tokoh yang memang mampu berbicara dalam bahasa asing ya, dikarenakan dengan kemampuan mereka untuk menyampaikan aspirasi atau visi misi mereka, kemerdekaan Indonesia bisa terwujud
Nah, itu adalah salah satu dari manfaat kita kalau kita bisa atau memiliki kemampuan bahasa asing. Oke, next. Oke, chapter kedua ini kita akan membahas mengapa sih pentingnya kita untuk mempelajari bahasa asing. Nah, salah satunya yaitu belajar bahasa asing itu akan meningkatkan pengetahuan dalam ruang lingkup global. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari bahasa asing dan juga digital marketing atau internet marketing nantinya ya? Karena bahasa asing itu atau bahasa Inggris adalah bahasa globalisasi bisnis dan juga politik internasional. Selain merupakan bahasa komputer nih, dan juga bahasa internet, teknologi ya, bahasa Inggris itu juga merupakan bahasa internasional yang paling berpengaruh di dunia, serta dominan, baik itu dalam komunikasi, baik itu dalam ilmu pengetahuan, baik itu dalam perbankan, uh, pengobatan ya, ataupun pariwisata, penerbangan, ataupun dalam dunia hiburan. Bahkan dalam hubungan diplomasi antar negara sekalipun, bahasa Inggris itu mendominasi. Nah, oleh sebab itulah kenapa belajar bahasa asing itu sangat diperlukan. Nah, selain bahasa Inggris yang memang telah banyak digunakan ya dewasa ini sebagai bahasa asing, baik itu pada lapangan pekerjaan, bisnis, pendidikan, ataupun teknologi dan juga pergaulan internasional ya, bahasa Mandarin juga tidak bisa kita anggap remeh ya, karena bahasa Mandarin juga itu mengalami perkembangan yang sangat pesat kayak untuk dewasa ini. Karena apa? Karena bahasa asing yang banyak digunakan salah satunya selain bahasa Inggris yaitu adalah bahasa Mandarin. Nah, ini ditunjang seiring dengan apa? Perkembangan ekonomi Cina yang terus meluas. Kita tahu bahwasanya nih kemampuan Cina dalam pasar global itu sangat luar biasa. Salah satunya ditandai dengan membanjirnya produk-produk made in China ya, pada pasar domestik di Indonesia khususnya, dan juga pada pasar internasional di berbagai negara. Nah, jadi karena perkembangan ekonomi Cina yang saat ini sedang meluas, itu dampak positifnya yaitu bahasa Mandarin itu semakin dikenal oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, oleh sebab itu kemampuan bahasa Mandarin juga memang harus kita pelajari. Nah, selain itu juga kita nggak boleh lupa ya, di Asia Timur itu juga ada yang namanya Jepang. Karena Jepang itu adalah sebagai negara raksasa produsen otomotif dan elektronik yang mendunia. Nah, dan yang saat ini juga yang masih digandrungi oleh anak-anak muda yaitu bahasa Korea ya, dengan budaya K-pop-nya. Nah, itu adalah salah satu manfaat yang akan kita peroleh pada saat kita mempelajari bahasa asing. Nah, selain itu juga ada faktor lain ya yang menentukan kenapa kita harus mempelajari bahasa asing. Salah satunya yaitu AFTA, yaitu Asian Free Trade Area. Maksudnya apa? Nah, AFTA ini adalah perdagangan bebas. Nah, jadi perdagangan bebas di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ya. Nah, jadi ASEAN ini menerapkan sebuah konsep yang namanya AFTA, yaitu Asian Free Trade Area. Dan penerapannya itu adalah di kawasan khusus, yaitu kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini nanti semua anggota yang tergabung dalam Asia Tenggara ini, mereka itu akan membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Nah, tujuannya yaitu untuk apa? Dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi global, khususnya untuk kawasan regional ASEAN atau Asia Tenggara itu sendiri ya. Nah, kalau kita dengan menjadikannya ASEAN sebagai basis produksi dunia, nah nantinya akan tercipta pasar regional yang besar atau bahkan bisa mendunia ya. Nah, jadi skema Common Effective
preferential tariff for Asian, atau bisa disebutnya dengan CEPT, AFTA. Nah, ini merupakan sebuah atau suatu skema untuk mewujudkan AFTA ini bisa diterapkan di negara-negara yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara. Oke, kita lanjut lagi. Tadi, lalu yang kedua yaitu kenapa belajar bahasa asing memudahkan kamu untuk diterima di dunia internasional ya. Nah, kita tahu bahwasanya untuk belajar bahasa asing itu bukan hanya bisa untuk meningkatkan kompetensi ya, namun bahasa asing juga bisa menjadi salah satu semacam apa yang bisa kita sebut ya, untuk jenjang peningkatan karir lah tuh. Nah, jadi dalam hal ini kita memang diharuskan untuk meningkatkan semacam kemampuan berbahasa asing kita. Oke, nah saya coba untuk menjelaskan ya untuk keuntungannya. Yang pertama kan tadi sudah dijelaskan, belajar bahasa asing itu bisa meningkatkan pengetahuan dalam ruang lingkup global. Itu salah satunya, kita pasti tahu ya bahwa banyak sekali buku-buku yang baik itu terkait dengan ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang berkembang itu semuanya menggunakan bahasa asing. Bahkan jurnal-jurnal ilmiah yang terbit baik itu di media cetak ataupun media online itu semuanya berbasis dengan bahasa asing. Nah, sehingga kalau kita bisa menguasai bahasa asing, tentu akan membuka cakrawala keilmuan kita semakin luas. Nah, yang kedua yaitu dengan belajar bahasa asing akan memudahkan kita untuk diterima di dunia internasional. Nah, untuk kita nih yang suka traveling ke luar negeri ya, nah kamu tidak akan mengalami kendala pada saat Anda berkomunikasi dengan orang asing, karena kalau kita memiliki penguasaan bahasa asing itu kita akan dapat untuk berkomunikasi dan pada saat kita bepergian atau traveling kemana saja. Jadi bahkan untuk kita nih yang mungkin menyukai bisnis ya kan, bisnis traveling atau bagaimana, kita juga bisa bahkan menjual produk kita sampai ke luar negeri, ataupun bahkan kita bisa menjalin kerjasama dalam dunia industri ya dengan pihak-pihak di luar negeri, atau bahkan bisa mengembangkan invasi bisnis kita ke luar negeri dengan kemampuan kita berbahasa asing. Nah, yang ketiga, belajar bahasa asing itu akan memudahkan kamu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi pertumbuhan teknologi yang kebanyakan saat ini ya mostly kebanyakan adalah perkembangan bahasa pemrograman ataupun ilmiah atau jurnal apapun itu, ini akan sangat menguntungkan bagi kita kalau kita menguasai bahasa asing dengan baik. Nah, dengan begitu kita bisa mengikuti tren atau perkembangan teknologi yang terbaru, termutakhir dari waktu ke waktu tanpa kita tertinggal dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Dikarenakan kemampuan kita dengan membaca artikel bahasa asing ataupun jurnal-jurnal tersebut, maka secara tidak langsung kita bisa mengikuti arah kemana teknologi itu berkembang. Oke, nah yang keempat, belajar bahasa asing itu merupakan suatu kemudahan untuk kita bergaul di kancah internasional. Nah, jadi memang kalau kita memiliki kemampuan bahasa asing, secara tidak langsung itu akan menguntungkan kita dalam bergaul lintas dunia. Bayangkan, kita bisa memiliki relasi atau pergaulan yang tanpa batas ya. Nah, jadi
apalagi sekarang sudah ditunjang dengan adanya dunia digital ya, terutama internet, yang mana dengan adanya internet itu akan memudahkan kita bermanuver, bermanuver baik itu uh, untuk urusan bisnis ataupun untuk urusan uh, apa, relasi internasional, ataupun untuk urusan pendidikan. Semua itu bisa kita dapatkan kemudahannya dengan belajar bahasa asing. Yang kelima, belajar bahasa asing itu akan memudahkan kamu dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke luar negeri. Itu benar sekali, karena di Indonesia itu banyak beasiswa, baik itu S1, S2, S3 yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk para generasi muda ya, untuk melanjutkan pendidikan S1, S2 atau S3 yang mereka ke luar negeri. Nah, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa. Salah satunya yaitu seperti sertifikasi TOEFL atau sertifikasi IELTS. Nah, jadi kedua, kalau kita memiliki kemampuan bahasa asing yang mumpuni, maka secara tidak langsung akan memudahkan kita pada saat kita mengambil tes TOEFL bahasa Inggris ataupun tes IELTS bahasa Inggris. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang akan kita dapatkan kalau kita bisa bahasa asing. Nah, terus yang keenam, bahasa asing juga akan memudahkan kita untuk mendapatkan beasiswa dari luar negeri ya, yang sudah saya jelaskan seperti itu. Namun juga selain berpeluang untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah domestik, tapi juga akan mendapatkan beasiswa dari luar negeri itu sendiri. Contohnya seperti mungkin di Taiwan gitu. Di Taiwan juga menerapkan beasiswa untuk mahasiswa asing datang ke negara tersebut untuk belajar. Nah, ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi juga sama, yaitu supaya tes TOEFL-nya berapa, atau IELTS-nya berapa, atau tes HSK Mandarinnya berapa. Nah, itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan beasiswa. Yang ketujuh, belajar bahasa asing itu akan memudahkan kamu untuk mendapatkan pekerjaan ke banyak perusahaan. Nah, dengan kemampuan bahasa asing secara tidak langsung kita bisa berkompetisi dengan kompetitor kita yang lain ya, terutama pelamar ya, yang ingin melamar pekerjaan, baik itu di perusahaan skala domestik ataupun skala internasional. Karena dengan kita memiliki kemampuan berbahasa, secara tidak langsung itu akan menjadi value atau nilai tambah buat kita pada saat kita mendapatkan interview oleh pihak perusahaan itu sendiri ya. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang masuk ke chapter 3. Bagaimana sih cara belajar bahasa asing secara efektif dan efisien? Nah, di sini ada beberapa tahapan ya yang bisa kita lakukan, langkah demi langkah bagaimana caranya agar kita dapat belajar bahasa asing secara efektif dan efisien. Salah satunya yaitu tentukan motivasi belajar bahasa asing Anda. Nah, sebagai awalan yang harus kita terapkan yaitu motivasi belajar kita tentang bahasa asing ini untuk apa. Nah, kalau kita sudah menemukan motivasi belajar tersebut, maka secara tidak langsung semangat belajar kita untuk mempelajari bahasa asing itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, kalau kita tahu apa sih benefit atau keuntungan dari mempelajari bahasa asing itu sendiri, maka secara tidak langsung juga akan jadi motivasi bagi kita untuk mempelajari bahasa asing. Nah, yang kedua, pilih tujuan belajar bahasa asing. Nah, Anda harus memilih tujuan belajar bahasa asing untuk apa. Nah, seumpama jika teman-teman ingin untuk mendapatkan beasiswa, maka secara tidak langsung mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris terutama ya, seperti TOEFL dan IELTS itu penting sekali. Ataupun mungkin yang ingin bekerja ke kawasan Asia Timur sebagai tenaga ahli, seumpama Anda bisa mempelajari HSK Mandarin ataupun JLPT Jepang ya kan, dan juga mungkin bahasa
Korea ya. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, yang ketiga, manfaatkan bantuan teknologi. Ya, ini faktor penting dalam mempelajari bahasa asing di era digitalisasi seperti sekarang ini ya. Karena fasilitas yang ada saat ini yang kita peroleh dari teknologi itu sangat melimpah ruah ya. Dengan adanya video tutorial seperti di YouTube ataupun podcast-podcast ataupun media artikel yang bertuliskan dengan bahasa asing. Nah, kita bisa mempelajari itu semua hal dengan bebas ya, dengan bebas itu sudah ada di perangkat smartphone kita. Nah, jadi alangkah sangat alangkah sangat bisa dibilang rugi kalau kita tidak bisa mengambil dampak positif dari digitalisasi itu sendiri. Oke, lalu yang keempat, manfaatkan film, serial, lagu berbahasa asing untuk mempelajari kosakata baru. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya ya, karena waktu itu pada saat saya mempelajari bahasa asing, saya selalu menekankan dengan cara menonton televisi, menonton film atau serial, atau bahkan mendengarkan lagu atau musik lagu dalam bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, baik itu bahasa Perancis, bahasa Jerman, Spanyol, atau bahasa Jepang, Mandarin, Korea. Dengan kita memanfaatkan semua platform tersebut, maka secara tidak langsung itu akan memudahkan kita dalam mempelajari bahasa asing. Oke, lalu yang kelima, mulailah dari kosakata keseharian. Ya, ini faktor terpenting agar kita cepat dalam mempelajari bahasa asing, yaitu kita harus ada skala prioritas kosakata mana saja sih yang biasa digunakan dalam keseharian. Seperti sumama, memberikan, give, berbicara, speak, misalkan seperti itu. Ataupun bahkan membeli, buy, ataupun pergi, go. Nah, kita harus menentukan skala-skala prioritas mana saja bahasa yang biasanya muncul di keseharian kita. Nah, kalau kita sudah tahu, maka akan lebih mudah gitu. Seumpamanya dalam bahasa apa, misalkan bahasa Arab, apa sih bahasa Arabnya? Sepeda misalkan, darujatun. Oh, kalau motor apa? Kalau motor itu adalah darujatun nariyah. Misalkan kalau mobil sayarotun misalkan. Kalau misalkan seperti kelinci apa, arnubun. Nah, dengan kita menghafalkan kosakata harian, itu akan lebih mudah digunakan pada saat itu juga, karena bahasa itu digunakan memang sering. Jadi tingkat keseringannya bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa keseharian. Nah, itu akan mempercepat kita dalam mempelajari bahasa yang banyak. Nah, kalau kita mempelajari bahasa asing dengan skala keseringannya yang jarang, itu malah tidak mempermudah kita dalam belajar bahasa ya, karena bahasa yang kita hafalkan itu ternyata bahasanya cuma tingkatannya udah high level. Seperti itu, kita menerapkan bahasa high level itu mungkin agak kurang cocok dengan keseharian, sementara kita baru memiliki basic level. Nah, jadi skala prioritas itu penting. Nah, yang keenam, praktekkan dengan teman. Inilah praktek yang bagus sekali ya. Kita bisa mencari informasi tentang komunitas-komunitas bahasa asing ya, khususnya komunitas yang memang ada gathering ya, ada perkumpulannya untuk saling sapa, temu ya, lalu berdiskusi dalam bahasa asing. Itu secara tidak langsung akan memotivasi kita dan juga bisa akan memudahkan kita, memperlancar kita berbicara dalam bahasa asing. Nah, setahu saya di Indonesia ini ada yang namanya Polyglot Indonesia. Nah, Polyglot Indonesia ini adalah komunitas pecinta banyak bahasa ya. Makanya kenapa kita akan belajar banyak bahasa dengan istilah polyglot di pelatihan kelas online ini. Nah, itu nanti di situ. Jadi teman-teman bisa belajar
dan mempraktikkan secara langsung banyak bahasa di komunitas polyglot. Nah, teman-teman bisa googling ya, cari informasinya di Google, ketikkan saja polyglot Indonesia. Nah, teman-teman akan menemui sebuah komunitas yang memang komunitas positif ya, yang akan membantu teman-teman dalam belajar sekaligus juga memperlancar bahasa asing. Yang ketujuh, berkumpul dengan komunitas bahasa asing. Oh ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Berkumpullah dengan komunitas bahasa untuk berinteraksi dalam bahasa asing. Nah, yang kedelapan, jangan takut salah. Nah, inilah terkadang menjadi mental block bagi kita ya. Bahwasanya kita sering belajar bahasa asing ketika kita ingin mempraktekkan, namun teman-teman atau kerabat bilang, ah sok Inggris lo. Nah, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya mental block ya. Kalau kita ingin mempelajari bahasa asing, kita nggak usah terlalu fokus dengan apa yang dikatakan orang ya. Kita fokus saja pada pengetahuan yang kita pelajari soal sinis atau apa namanya, kalau sekarang itu bilangnya haters ya. Itu kita nggak usah pikirkan ya. Terus kita juga nggak boleh takut salah pada saat kita berbicara. Terkadang kita belum berbicaranya sudah takut, wah nanti kalau saya berbicara dalam bahasa ini grammarnya gimana ya, salah apa benar ya, wah ini subjeknya benar atau salah ya, predikatnya benar atau salah. Kalau kita sudah memikirkan hal tersebut pada saat kita ingin mempelajari suatu bahasa, maka akan menjadi mental block bagi kita yang akan menghalangi kita untuk kemajuan kita dalam belajar bahasa. Nah, jadi yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita adalah lakukan saja, praktekkan saja, dan nantinya secara tidak langsung proses itu akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi proses koreksi itu akan datang dengan sendirinya. Jadi teman-teman secara tidak langsung nantinya juga akan tahu letak-letak kesalahan mana pada struktur kalimat yang teman-teman sudah buat. Oke. Nah, yang 9, rekam atau evaluasi. Nah, ini jadi teman-teman nih yang memang hobinya merekam kehidupan sosial ataupun apapun itu. Nah, dengan cara merekam pada saat Anda berbicara bahasa asing itu akan secara tidak langsung ya akan memudahkan kita dalam proses evaluasi. Jadi kita tahu nih di mana kesalahan kita pada saat kita berbicara dalam bahasa asing. Apakah itu kesalahan pada saat pengucapan ataupun kesalahan pada saat struktur kalimatnya. Nah, itu dapat kita dapat kita improve ya kesalahan tersebut dengan cara kita merekam kegiatan kita pada saat kita berbicara bahasa asing. Nah, yang ke-10 ya, bantu dengan kekuatan doa ya, karena segala hal kalau kita diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak ada yang tidak mungkin ya untuk menguasai jangankan satu bahasa. Nah, 25 bahasa pun tidak ada kata mustahil kalau misalkan kita mempunyai semangat yang kuat, juga dibantu dengan doa salah satunya ya, sebagai orang yang beragama ya. Oke. Nah, sekarang chapter yang kelima kita akan bahas bahasa asing apa saja sih yang harus kita pelajari untuk menunjang bisnis atau karir profesi Anda. Nah, ini di sini salah satunya bisa teman-teman lihat ya. Di gambar sebelah kiri itu most spoken languages ya. Ini jadi ada sebuah kayak bagan infografis ya. Di situ terlihat bahwasanya ada beberapa bahasa yang memang banyak dituturkan oleh orang di seluruh dunia. Salah satunya yang pertama itu, kalau teman-teman lihat pada gambar itu ada bahasa Inggris yang dituturkan oleh penutur sekitar 1,132 miliar orang. Teman-teman bisa bayangkan segitu banyaknya orang dalam berbahasa dalam bahasa Inggris. Nah, di posisi kedua itu ada bahasa Mandarin yang dituturkan oleh 1,117 miliar ya. Nah, lalu ada
Di posisi ketiga ada Hindi atau bahasa India dengan 615 juta penutur. Di posisi keempat ada bahasa Spanyol yaitu 534 juta penutur. Lalu di posisi selanjutnya ada Prancis yaitu dengan 280 juta penutur. Di posisi selanjutnya ada bahasa Arab yaitu dengan 274 juta penutur. Nah, di posisi selanjutnya ada Bengali dengan 265 juta penutur. Lalu ada Rusia dengan 258 juta penutur. Nah, selanjutnya ada Portugis dengan 234 juta penutur. Nah, yang ini yang patut kita banggakan sebagai negara besar, Indonesia ada di posisi tersebut, yaitu Indonesia sebagai bahasa terbesar di dunia juga ya, yaitu ada di posisi di bawah Portugis ya. Nah, itu dituturkan oleh 199 juta penutur. Nah, secara tidak langsung kita patut berbangga hati ya, karena bahasa kita nantinya diproyeksikan mungkin bakalan menjadi bahasa yang akan dipelajari oleh banyak orang di seluruh dunia, dan itu sudah menjadi kenyataan ya. Banyak kursus-kursus yang banyak universitas yang memang sudah mengeluarkan perkuliahan bahasa Indonesia. Salah satunya mungkin di Australia, di Vietnam juga sudah ada, bahkan di negara adidaya seperti Amerika Serikat pun ada. Nah, itulah nantinya kita akan memperoleh keuntungan dari bahasa tersebut ya, karena kita adalah penutur asli bahasa Indonesia. Oke, lalu di bawahnya ada Urdu di kisaran 170 juta penutur, lalu ada bahasa Jerman 130 juta penutur. Di bawahnya lagi ada Jepang dengan 128 penutur, di bawahnya ada Swahili. Nah, Swahili, Marathi, Telugu, dan ada Western Punjabi, sampai yang terakhir adalah bahasa Turki ya dengan 80 juta penutur. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita memiliki kemampuan bahasa asing dengan bahasa-bahasa yang sudah saya jelaskan tadi, betapa beruntungnya kita ya, karena secara tidak langsung akan memudahkan kita dalam upaya apapun, baik itu mungkin dalam teman-teman yang ingin berinvasi bisnisnya ke luar negeri, atau bahkan untuk memperoleh beasiswa ke luar negeri, ataupun bahkan untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya dengan cara membaca jurnal-jurnal atau artikel dalam bahasa asing. Itu kalau kita mempunyai bahasa-bahasa yang tadi sudah saya jelaskan ya, kemampuan kita dalam berbahasa asing tersebut, maka secara tidak langsung kita akan menjadi warga dunia, karena kemampuan intelektual kita dalam dunia bahasa memang menunjang. Nah, oleh sebab itu maka tanamkan semangat pada teman-teman untuk terus belajar, dan jangan berhenti belajar ya, karena kita harus menanamkan semangat untuk terus belajar, meningkatkan skill agar kita mampu bersaing di era globalisasi, terutama dengan persaingan artificial intelligence ya, yang tadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman.